Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 115 Pertikan Laboratorium Simulasi Komputer. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu tentang jurnal modul 2 kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Pengangkutan Barang PT JNT menggunakan software ProModel. Sebelumnya perkenalkan, kami yaitu Faisal Hidayatullah dengan NPM 210320102 dan Muhammad Hidayat Subono NPM 21032010249. Yang pertama yaitu abstrak, optimasi dan permodelan sistem pada gudang JNT sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat mengangkut barang secara optimal. Penggunaan simulasi dapat dilakukan pada sistem manufaktur atau produksi. Dalam penelitian ini mensimulasikan antrian pengangkutan barang di gudang. Permasalahan yang terjadi pada gudang JNT yaitu pengangkutan barang di mana terjadi aktivitas barang datang hingga aktivitas barang penyimpanan barang. Untuk metode simulasi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan software ProModel dengan output dari software ProModel adalah gambaran simulasi, sehingga sangat mudah dimengerti dan dianalisa. Setelah diketahui model simulasi yang tepat, dilakukanlah validasi antara simulasi dari referensi yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antrian pengangkutan barang dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat disimpan. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software ProModel, diperoleh bahwa didapatkan 10 replikasi. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil valid dan lebih akurat. Untuk pendahuluan, ProModel adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. Untuk sistem sendiri merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang berfungsi dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa suatu sistem terdiri dari banyak elemen dan elemen ini akan saling terkait satu sama lainnya. Untuk antrian sendiri merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Untuk JNT sendiri ialah perusahaan layanan pengiriman ekspres yang melayani pengiriman ke seluruh dalaman kota, domestik hingga internasional. JNT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman yang diresmikan oleh PT Global Jet Express pada tahun 2016 dengan kantor pusat di Jakarta Selatan oleh founder sekaligus owner JNT Express yaitu Jet Li. Untuk studi kasus penelitian kali ini adalah tentang antrian pengangkutan barang di gudang PT JNT. Antrian pengangkutan barang tersebut terasa tidak optimal dikarenakan banyaknya barang yang datang secara bersamaan. Hal itu mendorong peneliti untuk membuat sistem antrian yang lebih efektif dan untuk meminimasi waktu antrian pengangkutan barang. Secara garis besar, antrian yang lebih terstruktur. Pada studi kasus kali ini, peneliti menggunakan software ProModel untuk mensimulasikan pengangkutan barang agar lebih efektif dan juga terstruktur. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan perhitungan pada Excel untuk menunjang perhitungan analisis. Pada software ini dapat mensimulasikan antrian dengan data yang peneliti dapatkan dengan pengamatan secara langsung. Data tersebut juga bersifat fleksibel
dan bukan data yang tetap. Untuk metode penelitian, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data yang dikumpulkan terdiri dari primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui data histori perusahaan pada PT JNT. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data barang datang, data pengisian formulir barang, data sortir barang, data barang kembali, data packing barang, data pemeriksaan barang. Berikut adalah tabel dari data PT JNT. Untuk flowchart sendiri yaitu tahap pengolahan datanya. Untuk penjelasan dari langkah-langkah flowchartnya yaitu yang pertama adalah mulai tahap paling awal melakukan praktikum. Yang kedua yaitu studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan maupun jurnal. Yang ketiga yaitu studi lapangan. Pada studi lapangan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang keempat, perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, yaitu menentukan sistem antrian pengangkutan barang di dalam gudang PT JNT. Untuk penentuan batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh, yaitu hanya sebatas antrian pengangkutan barang di dalam gudang PT JNT. Untuk pengumpulan data yang digunakan untuk proses atau untuk penelitian pada studi kasus kali ini yaitu ada 7 data yang diinput, yaitu data barang datang, data pengisian formulir, data barang, data sortir barang, data barang kembali, dan data packing barang, data pemeriksaan barang, dan data penyimpanan barang. Untuk pengolahan data berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Untuk verifikasi yaitu proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Untuk hasil pembahasan yaitu tahap ini didapatkan hasil mengenai pengolahan data pada software ProModel. Untuk selanjutnya yaitu selesai. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid dari verifikasi model. Didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar, dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Berikut adalah data dari replikasi aktivitas antrian pengangkutan barang dengan perhitungan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, untuk confidence level 95%, A sama dengan 1, min 95% sama dengan 5%, atau 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96. Untuk HW atau confidence didapatkan 8,77. Untuk N action didapatkan 2,74. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Untuk berikut di tabel atas adalah tabel total waktu pengamatan, dan tabel bawah yaitu total hasil output simulasi menggunakan ProModel. Yang selanjutnya yaitu penentuan validasi dengan perhitungan work confidence interval. Di atas ini adalah tabel perbandingan output real system dan ProModel. Untuk perhitungannya yaitu ini dengan H0 untuk mu1 min mu2 sama dengan 0. Untuk H1-nya yaitu mu1 min mu2 sama dengan 0.
Untuk DF-nya didapat 2,674, maka didapatkan distribusi dari tabel T bawah atau T D kali F kali alpha per 2 sama dengan 3,18. Untuk HW-nya didapat 6,394, sehingga confidence intervalnya adalah min 13,98 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan min 1,195. Jadi sama dengan 1 min alpha. Untuk analisa output, dari hasil promodel yang didapat diketahui bahwa aktivitas pengangkutan barang memiliki 7 aktivitas antara lain yakni barang datang, pengisian formulir barang, sortir barang, barang kembali, packing barang, pemeriksaan barang. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system per minutes muncul pada replication 1 selama 108,91 menit. Untuk replication 2 selama 111,59 menit. Replication 3 selama 110,27 menit. Untuk replication 4 selama 73,5 menit. Replication 5 selama 114,18 menit. Replication 6 selama 102,04 menit. Replication 7 selama 113,41 menit. Dan 112 menit untuk replication 8 dan 113,77 untuk replication 9. Untuk replication 10 sendiri adalah 110,5 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 minus mu2, sehingga dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapat hasil valid dan lebih akurat. Untuk kesimpulannya yaitu PT JNT merupakan perusahaan layanan pengiriman barang ekspres yang melayani pengiriman keseluruhan dalaman kota, domestik, hingga internasional. Proses pengangkutan barang merupakan permasalahan utama yang terjadi pada gudang JNT, yaitu di mana terjadinya aktivitas barang, data, hingga aktivitas penyimpanan barang. Dari hasil simulasi menggunakan software Pro Model diketahui bahwa ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Pro Model. Karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Model simulasi ini dapat digunakan dengan pembanding proses antrian pengangkutan barang di dalam gudang JNT untuk melakukan kegiatan yang lebih akurat. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya data pengumpulan waktu tidak hanya dilakukan 10 pengamatan saja agar hasil yang didapat bisa lebih akurat. Baik, di sini saya akan mensimulasikan model antrian barang pada pengangkutan PT JNT. Pertama-tama klik Pro Model, kemudian klik File, New, kemudian kita ganti modelnya menjadi modul 2. Kita ganti distance-nya menjadi meter, dan klik OK. Kemudian kita build lokasi, kemudian pilih aktivitasnya. Kita klik text di sini. Lalu untuk selanjutnya kita klik new, dan di sini kita klik text, dan klik new. Lalu di sini pilih
barang, sortir barang, lalu kita klik teks. Lalu untuk selanjutnya aktivitas barang kembali, klik teks, tanda centangnya kita hilangkan, lalu klik new. Kemudian pilih packing barang, klik new. Klik teks, dan klik new lagi, kita pilih pemeriksaan, klik teks, dan klik new lagi, kita pilih penyimpanan barang dalam gudang, kita pilih gambar pabrik, lalu teks. Nah, ingin menghapus, kita klik, lalu edit, kita delete. Lalu di sini kita ganti nama-namanya. Di sini penyimpanan barang, di atasnya ini jika ada aktivitas yang tidak butuhkan, kita hapus. Di sini kita klik from pixel. Di sini packing barang, di sini barang kembali, lalu di sini sortir barang, di sini pengisian formulir, di sini barang datang. Jika sudah kita pilih titik, kita klik tombol icon. Di sini kita pilih barangnya adalah box. Kemudian kita ganti namanya menjadi barang. Sudah, lalu klik build dan pilih arrival. Kita klik entity-nya barang, lalu pilih lokasinya, barang datang, kuantitinya 1, akurasinya infinite, dan frekuensinya 1. Lalu kita klik enter, klik barang lagi, lokasinya beralih menjadi pengisian formulir, kuantitinya 1, kemudian ini infinite, frekuensinya 1. Klik enter, kuantitinya barang, dan lokasinya menjadi sortir barang. Kuantitinya 1, akurasinya infinite, frekuensinya 1. Klik barang, nanti entity-nya, lokasinya jadi barang kembali,
Lalu klik satu, sini klik infinite, lalu di sini klik satu, enter lagi, lokasinya baik itu graf, kuantitinya satu, akurasinya infinite, dan frekuensinya satu. Dan kita klik lagi entity, lokasinya pemeriksaan barang, klik OK, kuantitinya satu, akurasinya infinite, frekuensinya satu. Lalu kita klik lagi barang, pemeriksaan lokasinya menjadi penyimpanan barang, klik OK, lalu kuantitinya satu, operasinya infinite, dan frekuensinya satu. Untuk melihat, karena ini teksnya belum muncul, kita klik B lagi. Untuk bagian pemeriksaan barang, kita klik location, lalu kita edit lagi di sini, tambahkan teks. Nah, jika sudah, lalu setelah arrival sudah semua, lalu kita klik build, kemudian processing. Di sini entity-nya adalah barang, kemudian lokasinya barang datang, outputnya juga barang, destinasinya menjadi pengisian formulir. Lalu kita klik move logic, klik tanda gunung, kita isikan data-datanya 17, 19, 10, 19, 10. Lalu pilih discrete distribution. Di sini terdapat nilai rank yang terbesar adalah Poisson. Lalu klik ekspor, kita ganti menjadi pro model aplikasinya, file distributionnya menjadi Poisson. Lalu klik OK. Lalu minimize, klik tanda palu atau build ini, kemudian klik move for, lalu Ctrl V atau paste, lalu klik paste. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini langsung saya tunjukkan untuk pengisiannya. Setelah diisi semua tadi, hasilnya akan seperti ini. Kemudian lalu klik build simulation, klik option, lalu kita ganti ininya runtime menjadi 8 atau 8 jam, replikasinya menjadi 10. Lalu klik OK, lalu klik simulation, klik run. Untuk tanda ini kita ajukan ke sini agar lebih cepat. Nah, di sini akan muncul tanda klik yes.
Kita klik replikasinya menjadi AL, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul nilainya, yaitu nilai replikasinya yang berada di AVJ time in logic atau min. Nah, data ini akan diolah dalam Excel. Sekian pemaparan simulasi dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.